Ya, halo teman-teman channel Sound Sejati. Kembali lagi di hari Jumat jam 2:30. Ya, ini lewat semenit. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai tips-tips produk dan mungkin review mengenai produk-produk dari Batavia Putra Prima. Ya. Hari ini saya nggak ditemani Pak Oji, cuma Pak Ojinya ada di ujung. Ini hari ini saya ditemani dengan Mr. Samsudin. Mungkin kalau di lapangan biasa dikenal dengan Pak Sam. Nah, Pak Samsudin ini technical support di Batavia Putra Prima. Jadi hari ini sesuai mungkin teman-teman yang udah lihat banner yang kita posting, kita akan bahas power ekstrim, power badak. Kenapa sampai ada istilah power badak? Nanti kita bahas sama-sama. Ya, kita masih suasana WFH, kerja dari rumah, jadi masih tetap walaupun kita online gini, protokol kesehatan tetap kita jalankan. Tetap jalanin, Pak. Masker tetap, jaga jarak tetap. Ada teman-teman dari Batavia Putra Prima, ada Pak Donald, ada Pak Ayub, ada Mr. Rengga, ada Pak Awal juga. Mungkin Pak Awal lagi di luar. Nah, ya, ini ini ada Pak Awal baru masuk. Baru masuk Pak Awal. Jadi kita mau bahas soal ekstrim. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ekstrim ini pabrikan mana ya? Ya, jadi ekstrim ini adalah pabrikan dari China. Di China. Nah, walaupun China, tapi ekstrim itu dirakit di pabrik yang teknologinya udah tinggi. Jadi soal kualitas dan ketahanan dan mungkin kebutuhan spare part itu sangat penting dan kita bisa jamin kualitasnya dan ketersediaannya. Terus ini kalau mau kita tarik ulur sejarahnya singkat, ekstrim itu 2005 kalau nggak, ya benar 2005 ya Pak Awal? Kurang lebih 2005. Jadi ini udah kalau dihitung 2020 udah 15 tahun eksistensinya di dunia pro audio, dan sampai sekarang pun masih banyak mungkin rekan-rekan dari teman-teman Sound Sejati yang menggunakan ekstrim. Mungkin kalau di teman-teman yang paling pengguna ekstrim zaman dulu itu taunya mungkin seri MT paling jadul ya, MT seri jadul. MT paling jadul, terus ada seri PL, dan ini beriring waktu kita dari Batavia Putra Prima mengembangkan family baru dari power extreme. Nah, untuk sekarang di 2020 yang beredar di lapangan itu ada 3 family dari extreme. Ada seri-serisnya ada 3. Dimulai yang paling bawah. Kita mulai dari bawah. Enaknya selalu dari bawah dulu baru naik ke atas. Naik ke atas. Nah, jadi ada LC series. Itu LC series itu dibagi jadi 3 tipe juga. Ada Extreme LC 2000, ada Extreme LC 3000, ada Extreme LC 5000. Ya. Naik ke satu tingkat lagi ada Extreme PL series. Ini yang paling mungkin teman-teman paling tahu Extreme itu PL series. Iya, PL series. PL series ada PL 5001, PL 8001, Extreme PL 9001, dan Extreme PL 10001. Dan khusus ini ada tipe paling terbaru dari Extreme, itu ada Extreme Max Series. Ini mungkin ada teman-teman permintaannya, waduh kurang gede nih, kita siapin yang gede. Makanya namanya Max. Extreme Max Series itu ada Extreme Max 7000, Max 8000, dan Extreme Max 4.2. Ini yang waktu itu teman-teman sering request 4 channel dong. Nah, ini ada Extreme Max 42. Nah, untuk spesifikasi detailnya kita bakal bahas dengan Mr. Samsudin ya. Monggo
Mr. Samsudin mau dimulai dari mana? Ya. Saya mau menyapa dulu deh sama teman-teman semuanya, Sobat Son yang ada di sana, semuanya berada. Oke, apa kabar Sobat Son? Nah, berjumpa lagi dengan saya. Biasanya kalau berjumpa dengan saya biasanya di paguyuban gitu terus. Nah, sekarang berjumpa di sini gitu, Pak. Oke. Seperti yang Pak Alfian bilang, sebenarnya emang ada kita obrolan dari power ekstrim ini. Nah, power ekstrim ini terdiri dari kelas H. Kenapa kita beranjak di kelas H ini? Karena kelas H ini mempunyai signifikan yang khusus, benar-benar khusus. Yang pertama, saya pembahasan dari tentang kelas H ini. Kenapa ekstrim ini didirikan di kelas H ini? Kelas H ini pengembangan dari kelas G. Bentar dulu Pak, berarti ekstrim semua kelas H ya? Iya, kelas H, Pak. Semua kelas H, Iya. oke. Monggo, lanjut. Karena ini pengembangan dari kelas G. Nah, kelas G ini mengembangkan lagi dengan istilah dulunya terjadi di kelas G. Nah, pengembangannya ini di kelas H ini, gitu. Karena kelas H ini mempunyai signifikan yang benar-benar dua tegangan yang menjadi satu, gitu Pak. Maksud dua tegangan tuh gimana Dua Pak? tegangan di suplainya Pak, di suplainya gitu suplainya. maksudnya. Dan pada dasarnya ini kelas H itu mempunyai divisi-divisi istilahnya pengembangan jalur-jalur di voltasenya yang sendiri-sendiri gitu. Jadi udah dipisah ya sendiri-sendiri jalur voltasenya. Tapi cuman dia berdiri di satu trafo. Nah, tapi dia jalurnya di trafo itu. Oh, jadi dibagi voltasenya semuanya gitu. Berarti harusnya jauh lebih hemat daya mungkin? Iya, lebih dari hemat daya itu. Gitu. Kalau seandainya kan hemat daya ini teknologi di power extreme ini itu dia ada proteksi soft startnya Pak. Jadi ketika satu dicolokin di rumah-rumah, listrik yang lain pada turun-turun. Nah, ini dengan begitu santainya gitu Pak. Oh, jadi ibaratnya itu nggak nyolok, misalnya powernya 1000 watt, dia langsung narik 1000 watt, enggak. Iya. Enggak, jadi kalau tarik pelan-pelan. ini dari pelan-pelan gitu. Ditarik pelan-pelan. Iya, tarik pelan-pelan. Oh, berarti gitu. kelas A itu ada soft startnya. Iya, soft startnya. Di ekstrim ada nggak Pak? Soft startnya Ya. ada. Ya, ini teknologi ekstrim itu udah ada soft starnya semuanya gitu. Berarti aman dari jepret, Iya, istilahnya jepret, listrik turun. Iya, gitu. Nah, voltase untuk power supply-nya di power ini itu ada dibagi jadi dua. Kalau power yang seri LC, seri PL, yang sebelumnya seri MT itu karena dia di divisi jadi divisi kelas H. Nah, itu dibagi dengan dua voltase. Yang satu tegangan rendah, yang satu tegangan tinggi. Jadi ketika pas waktu kita pakai suaranya santai gitu. Dia Jadi dikit gitu. suaranya tegangannya kecil doang. Tapi ketika pas waktu kita polin kita gentakin gitu. Kita gentakin gitu maksudnya. Kita gentakin gitu. Jadi langsung berpindah ke voltase tegangan tinggi. Jadi dia lebih hemat daya gitu maksudnya. Itu berarti dari kondensatornya ya Pak? Ya, dari kondensatornya, dari
dari power supply-nya gitu. Nah, di power PL APLC kelas H ini itu terdiri dari 18 kondensator elektronik. Oh, 18. Gitu. Banyak ya, Pak? Biasa Iya, kalau 12, sorry 12. 12. Oke. 12. Tapi ini kondensator elektronik ini apa namanya berkapasitas tahan lama Tahan gitu lama. maksudnya, Pak. Jadi dipakai bertahun-tahun pun Bertahun-tahun aman. bisa Makanya aman, tagline-nya power badak. Power badak itu. Oke. Juga di lain power badak itu, power ini masih pakai trafo. Trafo semuanya. Nah, ini trafo semuanya itu kenapa? Karena dia biar istilah kata tegangan listrik kecil, tapi kita keluarin outputnya tinggi gitu maksudnya gitu. Soalnya di trafo nyimpen tegangan ya. Tegangan gitu. Menyesuaikan tegangan gitu, Pak. Nah, menyesuaikan tegangan. Gitu. Oh iya, protektornya ada nggak, Pak? Power extreme ini, Pak, itu dilengkapi dengan pertama itu indikator protektor. Oh. Protektornya ada. Ketika kita masang speaker, speakernya nggak kuat, terus dia putus konslet apa gimana gitu, dia langsung protek itu bisa protek. jadi. Gitu. Berarti kena fuse dulu kali ya mungkin ya, Iya, Pak. kena fuse dulu. Yang pertama indikator protektor, yang kedua indikator clip. Clip. Oh, itu yang Gitu. suka geber-geber asal-asalan ya. Asal-asalan geber-geber kita bisa lihat dari ada power patokannya, itu. ada Iya, lampunya, patokan lampu dia. merahnya, ada lampu merahnya. Lampu merah. Itu. Yang ketiga indikator sinyal masuknya. Gitu. Yang ketiga itu yang di dalam dalam power extreme ini itu yang terutama soft start-nya itu, Pak. Ya, yang tadi udah dijelaskan soft start-nya ya. Iya, itu. Terus kalau soal grounding gimana, Pak? Oh, kalau Power extreme nih, masalah soal grounding. Kalau sound grounding ini power extreme ini selalu dijaga dengan masukan balance yang itu yang kompatibel dan groundingnya yang memaksimalkan power ini terdengar dengan nada desis atau terlihat jernih. Itu. Berarti jadi groundingnya ada. Tetap gitu. grounding ada, tapi tidak terlalu berisik. desis, Tidak terlalu berisik ya. Nah, itu ya, Pak. Oke. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya power kelas H ini itu signifikan untuk digunakan di lapangan, di outdoor, apa di tempat-tempat gede gitu maksudnya loh, Pak. Itu karena lebih hemat daya gitu. Gitu. Ini untuk power ekstrim. Berarti kalau dari semua penjelasannya Pak Samsudin, berarti ini power kelas H itu sebenarnya nggak ada bedanya kelas G ya? Yang membedakan kalau kelas G itu dia cuman 1 voltase doang. Oh, berarti kalau kelas G itu satu jalur ya ibaratnya. Iya, kalau kelas G 1 jalur, tapi kalau seandainya kelas H itu untuk powernya itu memakai 2 power, 2 regulator gitu ya. 2 regulator itu yang tadi saya bilang suara ketika suara rendah pakai tegangan rendah gitu. Ketika suara tinggi pakai tegangan tinggi itu di powernya. Nah, tapi kalau seandainya buat supply sinyal inputnya, sinyal indikatornya dia pakai supply sendiri. Supply sendiri. Jadi semuanya sudah terpisah. Semuanya terpisah. Protektornya itu juga dengan supply tersendiri gitu. Berarti udah dijelaskan Pak Samsudin, kelas H berarti kalau kita tarik kesimpulannya lebih efisiensi daya. Ya, betul. Dari secara tegangan lebih aman karena jalurnya dibagi 2 regulator. Jadi terus ada teknologi soft start juga. Soft start-nya juga, iya. Oke.
Monggo lanjut Pak Samsudin. Gitu. Nah, Extreme Power ini dari semua tipe-tipe yang Extreme Power keluarkan, ini kita selalu ready di kita ya, di kitanya ini di Batavia Putra Prima ini selalu kita ready spare partnya gitu Pak. Dari yang semacam trapo, dari yang semacam elektronik kecil-kecil lainnya, itu kita ready semua. Selalu ada ya. Jadi, selalu ada. Jadi biasa kalau rental mungkin teman-teman perlu cepat. Iya, perlu daripada cepat. mungkin ada di daerah teman-teman ada yang bisa ganti spare part daripada kirim power juga bisa kita kirimkan spare partnya. Gitu. Yang pertama itu. Nah, jadi jangan khawatir untuk masalah spare part gitu Pak. Nah, saya sekarang akan bahas itu yang dari yang kecil dulu. Yang dari yang kecil dulu itu seri LC2000. Ya. LC2000 itu emang power kelas H. Tapi dia mempunyai output tegangan, tegangan yang dikeluarkan itu 550 watt di 80 ohm. 8 ohm. 80 ohm. 80 ohm jauh banget 80 ohm. Baru mau itu. 8 ohm. Nah, terus kalau seandainya di 4 ohm itu cuman selisih nggak beda jauh dengan selisih nggak beda jauh di 800 watt. 800 watt. Berarti 8 gitu. ohm 550. Iya, 850. 4 ohm di 800 watt. Iya. Nah, bisa di bridge dong. Kalau di bridge itu bisa. Kalau di bridge itu tinggal istilah kata ya, kalau seandainya dia di 8 ohm itu di bridge 8 ohm itu tinggal dikali 2 aja itunya. Di powernya. Jadi ya. berapa tuh? Coba dikali 2 berapa? Coba dikali 2. Cari, coba 8 ohm. Coba. Ya. Coba dong. Kalau 8 ohm itu di 1100. 1001. Iya. Coba, nah. Itu dong. Spek bukan spek kita dong. Spek. Oke. Spek dong, bener nggak? Kita buktikan dikali 2 nggak? Ini kalau salah kita kena protes nih pasar. Harus dipastiin. Mana? Saya dicari dulu. Oke. Ayo. Wah, ini nih. Bridge output power. Nih. LC. Ya, kalau 8 ohm itu di 1600, Pak. Oh, 1600. Waduh, salah nih. Berarti 1600 di 8 ohm. Ya, di 8 ohm. Gede dong LC. 8 ya, ohm. kalau LC itu di bridge-nya itu 1600 di 8 ohm. Gitu. Oke. Nah, kalau seandainya kalau bridge itu biasanya kalau di power ekstrim ini itu penggabungan dari dua power jadi satu gitu. Itu jadi ada di plus 1 sebagai min, plus 2 sebagai plus sebagai ya, ada plus petunjuknya gitu. Di belakang itu ada petunjuknya di belakangnya ya. Okay. Itu. Nah, kalau power ekstrim itu yang seri LC ini di belakangnya juga ada ini apa namanya? Sirkuit lopas hepas. Oh, gitu. Jadi yang nggak punya crossover, ya, nggak punya bisa pakai high pass gitu. lopas dari ekstrim ya disediakan ya. Itu. Oke, lanjut LC 3000 Pak. Yang gimana? Kedua LC 3000 itu 750 watt. Itu di berapa di ohm? 8 ohm, bukan 80 ya, salah lagi. 8 ohm. Ya, 8 ohm. Nah,
Om-omnya 8 dong. Om-om saya banyak. Wah, lu parah lu kalau om-om lu banyak lu. Om-omnya banyak. Banyak di dunia rental-rental semuanya. Sama jadi, dia jadi pakai itu. Oke, kalau seandainya kan yang LC3000 itu di 4 ohmnya Ya. itu jadi 1150. Kalau seandainya di bridge, itu jadi 2300. Oh, gede dong. Gitu. Nah, biasanya dipakai ini untuk low mid, Low mid. apa Middle ya. middle atau full range juga Full range. bisa. Kalau yang LC 2000 tadi biasanya kalau buat array itu cik-cik. Cik-cik buat high drivernya. Ya, cik-cik doang. High driver atau nggak mungkin speaker instalasi lah yang nggak makan watt banyak. Ya, napas juga susah ini pakai masker. Lu pakai gini, terus lu bolongin. Bener nggak? Bener nggak? Dibolongin. Coba tolong panitia tabung oksigen. Itu. Nah, sekarang kita bahas untuk yang di LC 5000. Kasih goceng. Sorry LC ya. Kasih goceng dulu dong. Kasih goceng lah. Kasih 5.000. Ya. LC 5000 ya, LC 5000 bahasa Jakartanya goceng ya. Goceng. Iya. Itu LC 5000. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa 5.000. Oh, atau gang 1000. Oh, LC 5.000. Oke, lanjut. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda nggak tahu. Saya bukan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris LC 5.000. Kok jadi kuliah ini ya? Kok kuliah bahasa ini? Kita mau bahas power jadi kuliah bahasa. Itu. Ya, oke lanjut. LC 5.000 itu juga dari kelas H. Nah, itu dispensasinya buat spesifikasinya. Spesifikasinya itu dia di 1300 watt di 8 ohm. Oh, ohmnya tetap 8 ya? Ya, tetap 8. 8 ohm. Ya, 8 ohm. Yang ohm. Yang ohmnya 4 berapa? Piro. Kalau yang ohmnya 4 itu 1950. 1950. Gitu. Kalau ohmnya digabungin, di bridge Ohmnya digabungin itu jadi karaoke aduh. Bisa aja, nggak boleh. Lagi bahas. Itu kalau seandainya di bridge itu di 8 ohmnya kena 2500. Gitu. Teknologi semua sama berarti ya, Ya, LC. teknologi juga sama. Tapi kalau seandainya yang LC 5000 ini kalau di bridge itu dia ada 8 ohmnya, ada 4 ohmnya. Kalau di 4 ohmnya dia kena di 3900. Oh, ini LC kita mau liatin nggak isinya ini LC? Ya. Jeroannya. Jeroannya nggak ngeliat cuman dari tampangnya dari tampangnya doang, di luarnya doang. Di isinya kaleng-kaleng. Gitu, isinya kaleng-kaleng gitu. Isinya kaleng-kaleng lagi kan nggak lucu. Gitu. Nah, Coba. baik kita perlihatkan ini seri LC 5000 ya. Aduh, nah ini Ini apa aja nih isinya, Pak? kita lihatkan. Ada tahu bulat nggak isinya? Tahu bulat nih, tahunya nih. Tapi donat. Ini donat rasa apa nih? Rasa coklat kayaknya. Ini donat rasa ini apa namanya? Tembaga. Rasa tembaga. Oh. Iya. Ini saya donat ada rasa tembaga. Coba. Ini apa di itu? Apa? trafonya. Nah, softstarnya ada di sini, Pak. Ini softstarnya. Coba bisa di ini kali, paling nggak? Bisa dilihatin nggak, Pak, di sini?
Nah, nih. Yang mana Softar tuh? Tadi ngomong Nih, Softar mana? software ini. Mana? Nih softwarenya, nih softwarenya. Jadi ketika dia udah ampernya udah stabil, jadi dia udah plug langsung pindah ke 220 gitu. 220 volt ya. Nah, iya itu. Nah, tegangan di sini nih ada di power supply di regulatornya. Nah, yang ini Mana? yang ini di proteksinya. Ini maaf, ini saya copot ya. Oh, Ya wis, saya copot nih. ini bukan es krim Vineta. Ini bukan es krim Vineta. Ini dari rangkaian power amplifiernya. Nih. Kita juga ada spare partnya. Nih, saya bawakan ini spare part yang aslinya. Nih, tuh. Sama kan? Nggak ada perbedaan kan nih. Tuh. Oh, jadi kalau rusak-rusak Nggak rusak-rusak aman Tinggal gitu. kirim ini aja, nggak usah kirim power. Nah, di sini ada dua tegangan ada dua proteksi itu buat protektornya. panas ademnya gitu. Jadi di yang satu ini di temperatur 50 derajat, 50 derajat. yang satu di 105 105 derajat. gitu ya. Jadi fan-nya selalu kerja itu apa namanya? 5 agak santai. Kalau seandainya kan udah di 105 derajat itu Makin ngebut. makin ngebut aja gitu maksudnya. Kipasnya makin ngebut. Itu. Kalau tambah AC bisa nggak? AC di ruangan aja, udah di ruangan. Tuh. Nah, ini tambah AC ini di buat dalam. Kamar mandi dalam sama wifi bisa nggak? ini buat di protektor. Oh, ini kemana nih? Ini di Ini dari mahasiswa dari trafo. dari trafo, Wow. dari trafo ini Pak nih, tuh dari trafo. Ini di protektor dan ini di rangkaian apa namanya elektronik di dalamnya ini. Terus ini di protektornya. Kalau ini di ini di voltase itu apa namanya? Regulatornya. Gitu. Nah, dari situ bisa lah ini rangkaian di preamp-nya atau di tegangan voltase voltase apa namanya? Audio inputnya itu di sini. Jadi langsung dibelah jadi dua audio out gitu. Nah, ini sinyal apa LED inputnya ini ada di sini semuanya. Tuh. Gitu. Oke, ini berarti ini isi LC 5000. LC 5000. Oke. Gitu. Kayak capek banget, yuk bantuin lah yuk. Aduh. Geser yuk. Oke. LC 5000. LC series. Ini LC series. LC 5000 nih. Di bawah nih soalnya. Iya. Bungkus ya. Push, langsung bungkus. Laki angkat power bisa. Power badak. Kenapa ngangkat dia gitu. Gitu. Ini anak badak. Anak badak. Ini anak badak. Bapaknya yang mana? Nah, sekarang kita bahas Lanjut. yang seri PL series. Oh, PL series. Gitu. Laki dong. Ini dia. Untung gue megang kamera. Paling nggak mending ngiren dah. Wes. Posisi aman gue megang kamera. Oke. Ini PL berapa nih? PL berapa nih? PL saya bawa di sini PL 10.001. Ini bapaknya badak atau omnya badak nih? Ya. Masih saudara badak. Saudara badak ya? Wow, Ini kalau dipotong keluar cuanya nih. Us, nggak boleh. sih kuat nih. Berat ya? Berat ya? Nah, kita lihat. Jangan buka dulu. Udah. Jelasin dulu dong. PL itu Oke ada deh. spek-spek PL series tuh ada apa aja? Oke. Aduh, silau banget Pak. Aduh. Oke, yuk PL Oke. dari paling cebol. PL
series itu yang dari paling kecil itu ada PL 5001. Oh, 5.000 siji. Iya. Yang seri PL itu ada satunya semuanya, Pak. Ada satunya semua. Iya. Karena satu itu melambangkan nomor satu. Iya. Lanjut 5.001. PL 5001 itu wattnya di 8 ohm itu 550 sama kayak seri LC. LC. Gitu. Kalau seandainya itu di 8 ohm. Ada yang ohmnya ada 4. Itu 850. Oh, beda dong. Tadi kalau Iya. LC itu 4 ohmnya di 750 ya. Iya. Kita cek. Iya, LC itu di... LC di 800 juga. Oh iya, 800 juga. 800 juga, cuman beda 50-nya doang. Beda 50-nya doang. Iya. Beda 50 watt. 50. Nah, Yo, di bridge. kalau seandainya power ini di bridge, ya seri PL ini itu di bridge itu ada 2 ohmnya. Oh, bridge 2 ohm. Iya, ohm 8 ohm yang 8 sama ohm yang 4. Enggak dong. Gitu. 8 main di 8 ohm, 4 ohm sama main 2 ohm. Itu dong, jangan ngomong 2 ohmnya di bridge dong. Ya, 2 ohmnya main berapa? Dua yang ini seri PL ini itu main per channelnya itu di 2 ohm itu ada di 1000. 1000 watt. Bisa 1000 watt di 2 ohm. Terus kalau di bridge 8 ohm? Nah, kalau di bridge 8 ohm itu 1700. Kalau di bridge 4 ohm itu kena di 2000. 2000 watt. 2000 watt. Kalau itu di bridge. Di bridge itu nggak ada yang 2 ohm. 2 ohm. Bahaya. Bahaya. Gitu. Makin kecil ohmnya, makin apa namanya tinggi kerjanya power gitu maksudnya. Takut demi keamanan. Iya, demi keamanan kita bersama lah. Oh, demi keamanan bersama. Kayak pakai masker gitu. Terus, Tuh. oh ya ini ada pertanyaan nih, damping faktor tuh Pak. Ya. Damping faktor. Oh, damping faktor. Nah, Damping faktornya ada ini, Pak. ini ada damping faktornya. Damping faktornya berapa ini Pak? Oh, damping faktornya itu yang yang seri PL 5001 itu kurang dari lebih dari 560. 650. Iya, 650. Kurang dari 650. Iya. 650 itu Biasa tuh damping faktornya. faktor gunanya buat ini ya Pak, kalau yang pakai signal audionya pakai low frekuensi ya, Iya, lebih stabil. lebih stabil. Jadi makin besar damping faktornya, makin stabil. Makin stabil powernya. gitu. Soalnya kan kalau pakai signal low itu power kan kerjanya lebih ekstra kan, karena Lebih pakai ekstra, tegangan iya, besar. besar, Karena ada damping faktornya Gitu, semakin iya. besar, powernya pun lebih stabil. Stabil gitu. Nggak gampang peak lah ibaratnya kan. Iya, betul, gak gampang pick, benar. Lanjut. Itu. Ada apa lagi nih Pak? Itu ada lagi yang seri PL itu 5001 tadi udah. Nah, sekarang ada 8001. Itu sama di kelas H juga semuanya. Nah, 8001 itu dia di 8 ohmnya itu 900 watt. 900 watt. Kalau seandainya di 4 ohm itu 1350. Nah, Kalau di 2 ohm itu 1800. Kalau seandainya di bridge di 8 ohmnya itu 2700. 2700. Kalau seandainya di bridge di 4 4 ohm. ohmnya
itu 3.600. Gitu. Damping faktornya Pak? Damping faktornya itu sama seperti yang Beda dong, harusnya beda dong. setiap tipe beda sih. Harusnya Itu makin gede itu soalnya wattnya. itu lebih dari 750 gitu. Jadi Berarti lebih gede, damping faktornya lebih gede. Iya. Soalnya wattnya juga lebih gede. Iya, wattnya lebih gede itu. Lanjut. Gitu. Ada lagi yang PL 9001. Satu. Ini nih yang sering udah legend. legend. Iya. Banyak speakernya jebol duluan daripada powernya. Speakernya Itu. udah kalah usia, powernya pun masih Masih stabil gitu maksudnya. masih badak. Iya, masih badak. Gitu. Nah, kalau LC 9000 sorry LC lagi. Sorry PL 9001 itu 8 ohmnya itu dikena 1100 watt. Ini buat ini kali ya mid ya mid. Iya, mid atau low mid Low mid. bisa. Nah, 4 ohmnya Pak? kalau saringan 4 ohm itu kena di 100 kecil 1800. Kecil amat tuh 100 malu-maluin kalau 100. 1000 dong. Iya, 1800. 1800. Kalau saringan di 2 ohm itu di 2700. 2700. Gede kan 2700. Gede dong 2700 main 2 ohm. Tuh, ya. Tapi kalau PL 9001 itu di bridge itu 8 ohmnya kena 3000 watt. Terus kalau 4 ohmnya kalau 4 ohmnya kena di 3800 watt. 3800 watt. Itu seri PL Damping? 9001. Damping vektornya itu lebih dari 650. Oke, lanjut. Kita ada nah ini abangnya Abangnya yang barang yang ini. Abangnya. Iya, abangnya itu sama kelasnya kelas H juga. Itu powernya di 8 ohmnya itu kena 1600 watt. Terus 4 ohmnya itu kena di 2400 watt. Di 2 ohmnya kena di 3200. Terus kalau di bridge, Kalau di bridge itu kena 8 ohmnya kena di 4800. 4 ohm. Kalau Bridge. sampaikan 4 ohm itu di berapa ya? Waduh. Lupa. Di 6400. Lupa, pura-pura lupa saya. Pura-pura lupa atau benar-benar lupa? Pura-pura, Pak. Udah Ya, gitu kita aja. anggap pura-pura lupa. Gitu. Damping faktornya berapa Pak? Nah, damping faktornya ini tinggi. Tinggi. Setinggi langit nggak? Ya. Setinggi langit nggak? Bukan setinggi langit sih. Tetap aja di tempatnya di bawah-bawah juga. Di bawah ya. Power masih di nanti. Siapa tahu kan setinggi langit gitu kan. Itu lebih dari 1000 damping vektor. Oh, memang ini kayaknya power ini buat ngangkat subwoofer nih. Iya, itu. Memang buat Nah, ngangkat sub nih. Iya. Ini di Power Extreme itu ada selektor high pass low pass di belakangnya. Gitu. Pak Rengga, minta tolong Pak. Ini yang di belakangnya, di belakang. Kita lihatkan isi belakangnya. Iya. Boys, Oh, diputar. Pak Ayub, Ayo, diputar nih, ayo. tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Itu. Ini badaknya. Ya, monggo. Nah, monggo tuh. Monggo Pak Sam. Ya. Dijelaskan belakangnya ada apa aja. Nah, kalau power yang ini
yang seri PL ini sensitivity-nya ada 3 item. 3 pilihan. 3 pilihan, 3 item masuk 3 pilihan. Yang satu 0,775 Volt itu ya? Volt atau ya, dB? volt. Volt. Kalau seandainya dB itu 36 dB sama 32 dB. Oh, berarti ada 0,75 volt sama Volt 3, sama 36 dB sama 32 dB. 32 dB sama 32 dB sama 36 dB. 36 dB untuk sensitivity. Itu sensitivity. Nah, yang di sini yang dua nih. Kalau limiter itu limiter untuk di power ini gitu maksudnya Pak. Gitu. Nah, ini ada paralel, bridge, stereo itu tergantung kita yang menggunakan gitu Pak. Tergantung kebutuhan speakernya Iya, ya. tergantung speakernya. Yang satu ini ada filter frekuensi. Itu high pass low pass. Pas lopas. Gitu. High pass, low pass terus sama full range sama subwoofer. Iya kan Tergantung. ada high pass, low pass. Kan high pass kan biasanya kan buat subwoofer gitu. Low pass Kalau buat- low pass buat full range itu. Gitu. Atau ini apa namanya? Satelit juga ada di sini gitu. Satelitnya ya. Ya. Oke Pak, bongkar dong, bongkar Itu. dong. Dilihatkan. dong. Kalau ini kenapa saya tadi bilang grounding. Nah, ini ada selektor groundingnya di bawah sini. ada Nih, sensor. tuh. Oh, bisa di lift ya groundingnya. Tuh, groundingnya ada. Ada on, ada off itu. Ketika Oke. yang dengung gitu bisa tergantung dengungnya dari sinyal apa Dari grounding. dari grounding gitu. Monggo Pak, bongkar dong. Buka Nah, dong. nih, oke. Nih, kita bongkar. Ada yang komen di itu tuh. Ada yang komen. Halo Pak Cornelius dari Kudus. Ya, semoga nanti kita bisa main ke sana. Pak Cornelius, tunggu WFH-nya berakhir kita pasti bakal mampir. Ada Pak Haryadi. Ada Pak Haryadi, ekstrim pancen jos Pak, apalagi buat dangdutnya Indonesia tambah jos. Gus. Makasih Pak, thank you Pak. Jos. Oh, ada Kang Ivan dari SSD Bandung. Waduh. Ya, Kang Ivan. Wah, Mas Ivan nih. Tukang pop es gimana tukang pop Aduh, es? tukang pop ice. Kenapa sampai gitu paguyuban gitu kenal pop es. Tunggu ya. nanti kita bakal samperin juga Bandung. Tunggu ini coronanya berakhir kita bakal Nih. ketemu kembali. Kita bahas lagi Pak, kembali ke sini lagi power ini. Nah, ini rangkanya seperti ini. Tuh. Power extreme-nya. Ini powernya. Nah, tadi yang saya bilang juga tegangannya sendiri-sendiri. Ini tuh. Tuh. Nah, itu tegangannya sendiri. Ini untuk di power supply powernya ini. Tuh. Ini untuk di protektornya. Ini di power elektroniknya. Yang ini buat di supply audionya. Gitu. Panel belakangnya. Oh, ada yang mau lihat panel belakangnya. Tuh, ada panel belakang tuh kelihatan tuh. Nah, itu. Lanjut tadi sampai mana Pak? Nah, ini dari sampai tegangan tadi. Nah, ini saya bilang tadi elektronik elko. Ya. Itu ini untuk yang sebelah sini untuk kiri, yang sebelah sana untuk kanan gitu. Bagi Jadi masing-masing. Karena dia individu perorangan gitu maksudnya. Nah, ini tegangan voltase dari trafonya Dibagi dua. bagi dua nih. Tuh. Nah, untuk
Softstarnya ini ada nih sini, relaynya juga nih si Softstarnya sini. Ini biar nggak langsung jepret. Nggak jepret itu. Ini untuk seri PL series semuanya. Halo, ini ada dari The Sound Jalu Jakarta, bukan kaleng-kaleng nih barang. Waduh. Sound dulu. Halo Pak. Lambaikan tangan. Oh, nggak kelihatan lagi di syuting ke Pak. Halo Pak. Ya. Halo dulu. The Sound dulu Jakarta. Oh, ini berarti pengguna. Itu mungkin di panel belakangnya bisa disenter difokusin lagi sembari dikasih penjelasan fasilitas Iya. apa gitu. Coba diulang lagi. Diulang lagi, oke. Belakangnya itu ada apa? Nih, Waduh, nih udah hati-hati. tuh. Nih. Ini untuk limiter power amplifier ini. Gitu. Biar powernya ini biar nggak jebol-jebol gitu maksudnya. Itu. Nah, sensitivity ini untuk masukan dari ke power sini, Pak. Gitu. Nah, ini kalau tulisan mode ini untuk stereo, paralel atau bridge. Itu. Kalau ini filter, ini untuk satelit, full range sama subwoofer. Ini high pass low passnya gitu, Pak. Nah, ini ada tulisan low cut 30 Hz. Jadi kita kalau seandainya di subwoofer itu biasanya ada strupnya yang bawah juga di 30 itu dipotong juga gitu maksudnya. Itu. Nah, terus yang ini low frekuensinya itu di 100 Hz atau gimana gitu maksudnya. Mau dipotong di 100 di 100 atau enggak di bypass gitu. aja gitu. Di 100 atau di 160 gitu. Karena ini ada pilihannya, ini kan di 160. Jadi kalau selektor di subwoofer ini 160. Berarti 160 ke atasnya di-cut. Iya, di-cut. Tapi kalau seandainya diganti di 100, berarti 100. ini low frekuensi ini 100-nya di-on-in gitu. Jadi langsung motong di 100 Hz-nya berarti gitu. 100 ke atas dipotong. Gitu. Nah, kalau seandainya ini groundingnya on off ini kadang seandainya power ini listriknya kurang bagus di onin aja. Kalau seandainya bagus off juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau seandainya ini input audio dan untuk output pinnya dari Akai ini stereo tapi harus stereo gitu. Mono nggak bisa. Harus stereo. Gitu. Ini pakai Akai gitu. Mungkin kalau bahasa itu Akai bahasa gaulnya, kalau bahasa teknisnya TRRS. Ya. Waduh, hati-hati dong. Licin itu mah. Nah, itu untuk power PL 1001. Berarti 9001, 5001, 8001 sama. Itu semua belakangnya. Berarti diwakili oleh abangnya. Abangnya. Gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke laptop, bukan? ke laptop ke situ. Laptop, kembali lagi. Jadi kita mau bahas apa lagi nih? Kita bahas abangnya dari PL series. Ada abangnya lagi nih. Ada abangnya lagi. Yaitu seri Max series. Itu, Pak. Ini tipe terbaru dari Extreme. Extreme itu yang kita bahas tadi semuanya udah kelas H tapi udah 2 voltase input. Voltase input. Itu kalau yang seri Max ini legendnya lagi udah 3 voltase input.
Oh, berarti ini spesial nih ya. Udah spesial Mungkin kalau banyak di lapangan tuh ngomongnya apa? 3 step. Iya, 3 step. Iya. Wah, berarti ini yang Max ini udah 3 step nih. Iya, Berarti 3 pengembangan terbaru. Pertanyaan dulu. Iya. Pertanyaan dari Pak Haryadi. Iya. Biar tambah lengkap lagi Pak, voltase out trafonya berapa? Volt AC. Coba Pak Samsudin coba di Diangkat lagi. Bentar, enggak apa namanya? yang trafonya aja tuh. Trafonya mana tuh? Itu di bawah, Pak, di bawah. Nah, tunggu bentar ya Pak Itu yang Haryadi. didus. Ya. Berat Pak. Nah, kita udah siapkan trafo dari seri PL gitu. Jangan Pak, hati-hati Pak. Berat Pak. Sumpah berat. Makanya dibilang badak. Kayak ngangkat badak. Wah, ini laki. Bentar Pak. Unboxing di sana aja, unboxing di sana. Iya, Sana aja. Nah, taruh di atas ini. Kalau di atas ini nggak apa-apa nih. Nggak ini aja nih. Ini dikasih plastik. Berarti ini. Sabar, sabar. Jadi orang harus sabar. Sabar. Biar lama ini, Bang. Sabar. Bos, katanya anak nge-gym. Sabar. Ada sabar. Tar dulu ini. Sekali-sekali ngerjain kan. Mana cutter tadi? Ketor. Gigit aja sih. Di paguyuban Biasa lagi paguyuban nggak apa-apa. Oh. Kabelnya dipapak pakai kabel. Kabel dipapak. Ini dari trafo yang kita pakai Pak buat ekstrim ini Pak. Nih dari sananya. Nih. Di zoom paling enggak? Coba lihat, set. Kelihatan dia? Nih. Oke. Input keluar dari trafo ini itu di 61,7 volt itu 16 ampere. 16 ampere. Itu yang pertama. Yang keduanya 61,7 dikali 2. Berapa tuh? Coba kalkulator dong, kalkulator. 61,7 kali 2. Karena dia ada 2 voltase input, ya udah langsung ditaruh di sini. 123,4. Iya. Ini voltase inputnya di 23,4 123,4 itu voltase outputnya. Dari trafo ini. Dari trafo berapa ampere? Ya. Ampernya 16,03 16,03 ampere ya. gitu. 16 ampere berarti. Iya. Itu inputnya ya biasalah 22 volt. 22 volt. Ya gua 22 volt, 22 jangan ngomong volt. biasa lah. Gua nggak tahu. Itu. Ini Berarti tadi untuk siapa Pak? trafonya. Pak Haryadi. Pak Haryadi, ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung lagi dibongkar, ada mau pertanyaan soal spare part apapun juga kita yang mau nanya boleh nanya. Yang mau nanya silahkan Nanya, di tinggal sini. ketik aja di komen, kita pasti jawab. Kita pasti jawab semuanya. Yang mau ikut join ngobrol sama kita pun tinggal komen, kita bisa invite. Apa tahu mungkin ada yang mau share pengalaman, ada cerita unik atau cerita lucu atau ada mungkin pengalaman indah keluh kesal menggunakan power extreme, monggo nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol di sini. Ngobrol. Nah. Ada Pak Haryadi. Nggak ada komen. Ya nanti kita tunggu aja itu. Oke, kalau gitu sembari itu kita lanjut. Kita bahas yang seri Max. Kita bahas Max. Max itu
Sorry Mas Bro. Oke. Siap Mas Bro. Oke. Kita seri Max. bahas yang seri Max 7000. Max 7000 itu di 1700 di 8 ohm. Itu 1700 1700 watt di 8 ohm. Ya. Terus kalau di Terus 4 ohm di 4 ohm itu 2700 watt di 4 ohm. Kalau seandainya dia di 2 ohm itu 3500 watt. Gede. Itu gede banget kan? Gede Ini dibilang badak kan ini badaknya. Wattnya. Semua juga badak dong. Masa, ini kakeknya badak berarti. Lebih tua dia. Itu Pak. Itu. Lebih keras biasanya. Lebih alot. Kalau seandainya Max 7000 ini Di bridge dong, itu di di bridge. bridge itu 8 ohm ya kena 2700. Kalau di 4 ohm itu kena di 3500. 500. Gitu. Ada kakaknya lagi itu Max 8000. Max 8000. Max 8000 itu di wattnya di 8 ohm ya kena di 2000 watt. Terus di 4 ohm itu kena di 3000 watt. Kalau di 2 ohm itu kena di 4500. Kalau di bridge 8 Kalau ohm. di bridge kalau di bridge 8 ohm itu kena di 3000 watt. Kalau di bridge di 4 ohm itu di 4800 watt. 4800 watt. Udah gede. Gitu. Lanjut. Ini untuk di Max 8000. Max 8000. Damping vektornya itu lebih dari 1000. 1000. Oh, berarti kayak PL 10.000 ya? Ya. Lanjut. Ini pasti ini yang banyak Yang ditunggu. banyak ditunggu itu yang paling banyak itu 4.2. 4 channel ya. Ya, 4 channel di 4 channel di 8 ohmnya kena 1000. Berapa? Buka catatan, buka contekan. 1000. Kalau nggak salah sih 1800. Jangan nggak salah. Ya, kalau nggak salah sih 1800. Jangan nggak salah dong. Contekan Jangan yang 48. yang 4 channel. Kenapa? Buat contekan. Contekannya dong. Jangan pakai nggak salah, harus akurat di sini dikasih tahu. Jangan. Ya. Ya, sambil menunggu ini kita mau ya. Kalau Nih sambil nunggu mungkin sambil nunggu tolong nih yang mau nanya boleh tanya ke kolom komentar. Ada yang mau diskusi bisa ke kolom komentar. Kita mengudara tetap di tiap Jumat. Mungkin kalau teman-teman ada yang sering nanya kapan next ada mau dibahas apa, ditunggu saja tiap hari Jumat kita pasti ada itunya. pasti selalu online tiap hari Jumat jam setengah tiga sampai subuh, kalau kuat sampai subuh. Sampai subuh. Nih. Oke, udah tahu. Udah. Yang 4,2 atau titik 2 itu kena di 1600 Di 8 ohm. 8 ohm.
Kalau 4 Per ohm channel ya, per channel ya. Kalau di 4 ohm itu 2000 watt di 4 ohm. Karena dia 4.2 itu ya 4 kali 2000 watt itu. Kalau seandainya kan Di bridge tuh. ini di bridge. Bridge berarti jadi gimana? Di tuh? bridge itu jadi 8 ohm ya, kena di 2600. Berarti kalau 4 channel di bridge itu jatuhnya jadi 2 ohm. 2 channel. 2 channel. Jadi 2 channel. Gitu kalau masing-masing di bridge semuanya ya. berarti- Kalau saya kan yang satu di bridge, satu enggak bisa. Karena di belakang sini ada 2 selektornya. Antara bridge sama enggak Bridge itu. atau enggak. Berarti kalau di bridge jadi 2 channel, per channelnya Per tadi channelnya 2600 itu di 8 8 ohm. Kalau seandainya di 4 ohm itu 2 channel itu di 4000 watt. 4000 watt 2 channel 2 di 4 channel di ohm. 4 ohm. Gitu. Ya apalagi sekarang kan power, tahu sendiri speaker sekarang Iya. wattnya gede-gede. Pada gede-gede semuanya. Oh, monggo apa? Nah, kalau seri Max ini belakangnya yang seri Oh, diliatin dong, jangan Iya. ngomong dong. oh, ya, Putar. sebentar lagi seri Putar. Max yang tadi saya bilang Max 7000. Max 7000 dulu ya? 7000. Max 7000. Sana, yang ini. Ini Max Diri. 7000 dulu. Iya. Tadi ada yang ketinggalan, Pak. Apa? Ini juga dilihat sama sobat-sobat Sound Sejati di sana kan, gitu. Enggak, sini. Putar. Nah, sini, putar. Belakangnya dulu, belakang. Nah, gini nggak apa-apa. Nah, udah Oh, nih. ini. Tuh. Nah, nih. Kalau misalnya kan itu Max 7000 sama Max 8000 itu kayak ini. Ini belakangnya. Belakangnya udah XLR semuanya. Nggak ada. Nggak ada Akai. Linknya biasanya ekstrim yang lain itu Akai. Akai atau Teres. Ya, Teres. Nah, kalau ini XLR semuanya. Gitu. Nah, ini untuk link out-nya. Nah, di sini untuk yang seri Max 7000 sama Max 8000 per channelnya ada HPF LPF-nya. Ada high pass low passnya ya. High pass low passnya per channel. Tapi kalau untuk yang ekstrim yang tadi udah bahas itu cuman satu high pass low pass untuk 2 channel itu. Gitu. Nah, kalau yang ini untuk channel 1, ini channel 2. Yang ini mode ini kegunaan untuk stereo bridge paralel. Ada lagi ini kurang ini untuk grounding. Nah, kalau ini sensitivity-nya masing-masing semua input ini jadi satu sensitivity. Sensitivity itu kayak yang tadi saya bilang, ini ada 0,775, ada 1 volt, beda. Ini berarti volt ya. sama 44 volt. 44 volt. Oh, berarti Iya. tadi satuannya PL ada yang pakai dB, ini pakai Iya, volt. dB ini volt. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung kok ada volt ada dB, sebenarnya ada kalkulator buat ngitungnya sensitivity, buat convert dari voltase ke dB. Dari dB pun bisa ke convert ke voltase, itu ada kalkulatornya. Ya, ini untuk seri Max 7000, Max 8000 ada semuanya di sini tadi. Oke, lanjut. Oke. Pak Yub, tolong Pak Yub. Ya, kita pergikan dulu yang Kita ganti seri dong, jangan Max. pergikan dong. Kita Iya. Nah, ganti. sekarang kita bahas yang ke Max 4000.
Max 4.2. Nih, sorry kita akan buka dulu dalamannya. Nah, seperti ini. Oh ya, tadi kan sempat ngomong ini Max ini 3 step. Nih, 3 step voltase. Mana sih 3 step tuh? Yang mana sih? Nih, Coba. 3 step voltase itu ada 3 tegangan input voltase di sini. Nih. Ini untuk ground yang hitam. Ini untuk tegangan pertama. Ini tegangan kedua. Ini tegangan ketiga. Masing-masing Gitu. dibagi Masing-masing bagi 3 gitu. Dan tadi saya bilang juga kalau input ekstrim ini voltasenya ngambil dari trafo di sini semuanya. Ini tegangan buat protektornya. Ini buat regulator supply-nya di sini. Dan ya, ini 1, 2, ya ada 2 ini. Nih 3 nih sama nih. Untuk Nih. tegangan input Untuk output tegangan ini, ya. trafonya sama kayak PL nggak Pak? Sama kayak PL nggak? Tegangan input output voltase dari trafonya? Voltase inputnya, tegangan voltase inputnya ini beda sama yang PL. Yang PL masih dua step, kalau ini udah 3 step. Gitu. Tinggal kalkulasi itu aja, kalkulasi perbandingan aja. Kalau PL tadi 67,2 kalau iya, nggak salah. 67,2 ya. Nah, 67,2 ini kan satu step. Kali 3 aja. Kali 3. Oh. Ya itu. Nah, itu. Terus ada soft star-nya nggak nih? Ya. Ada soft star-nya nggak? Software ada nih, ada di bawah sini nih Pak nih. Nih, software-nya nih. Nih, ada nih sini software-nya nih. Waduh, agak susah di kamera aja. Nih, ya, yuk kita angkat sini nih, tuh. Nah, nih software-nya nih, ini software-nya. Nih. Software protektor. Nih, kalau protektor itu di unitnya ini nih Pak nih. Nih protektor. Ini protektornya per channel nih Pak, ada sini juga nih. Yang biru ini ya, kotak biru. Iya, yang relay biru ini buat ini ada kotak biru, proteksinya. kotak biru. Ini protektornya. Ya, itu. Nah, kenapa ini elko ada banyak? Karena udah 3 step itu. Jadi elko-nya lebih banyak. Gitu lebih banyak gitu. Masing-masing itu kayak tadi PL kan, 1 buat tegangan rendah, 1 buat tegangan tinggi. Ini 3 berarti dibagi apa nih? Ya, high mid low. Oh, mid low. Berarti tegangan rendah rendah kan low kan biasanya. Rendah. Mid kan menengah, high kan tinggi. Nah, pakai gitu. sila audio baginya. Audio. Kan kita high mid low. sini orang audio. Sip. Gitu. Sini orang audio. Oke. Nah, itu. Masuk Pak Eko. Nah, nih belakangnya Ya. nih ada selektor ada soket yang ini untuk link out-nya. Oh, ini soket Phoenix ya? Iya, Phoenix. Ini link out-nya. Nah, di sini penggabungan itu antara satu channel A sama channel B itu dibagi jadi stereo parallel bridge. Berarti kalau di bridge jadi 2 channel. Iya, 2 channel A sama channel B gabung gitu maksudnya. Berarti channel 1, 2 gabung, channel 3, 4 jadi 1. Iya, itu. Ini buat ininya buat penggabungannya. Channel C sama D sama gitu. Nih, sini. Nah, ini untuk channel A sama channel B. Nah, ini channel C sama D. Ini di bridge stereo, bridge paralel itu. Ada selektornya. Kalau ini sensitivity-nya itu hanya 1 volt.
1 volt. Iya. Sensitivity-nya 1 Sensitivity volt. 1 volt ini. Power ini. Kan kalau ekstrim yang lain-lain ada tiga pilihan gitu kan. Ini udah difixin dari sananya 1 volt gitu. Yang stabil aja. Ini tuh sini apa? Nah, ini untuk subwoofer ya, untuk subwoofer di channel penggabungan antara channel ini channel A sama B, C sama D. Ini selektornya nih. Kalau dimatiin berarti dia open 20 sampai 20 kilo ya. Iya. Kalau dinyalain pilihannya dari 25 sampai 150. Nih, ini terserah kita mau gunain berapa hertz ini tuh. Tuh, terserah kita. Kita tinggal pilih mau 100 hertz apa gimana gitu. Ada itu. Itu ya. Itu untuk power seri Max 4.2. Terus ada lagi Pak Sam? Ya. Ada lagi yang mau dibahas Pak Sam? Kalau untuk pembahasannya yang seri ekstrim ini semuanya, saya kira sih udah cukup ya Pak ya. Berarti Gitu. mungkin kalau ada teman-teman yang join, ada mungkin permintaan, ada yang mau diulang, ada yang kurang jelas, monggo silakan komen, kita bakal ulang penjelasannya. Mungkin ada yang ketinggalan tadi. Oh, saya ketinggalan nih, LC belum nih. Iya. Monggo silakan tulis di terus. kolom komentar, kita bakal ulang. Atau seri PL atau seri Max pun nggak apa-apa, kita bakal ulang lagi kalau memang ada kurang jelas atau ketinggalan. Berarti ini dong, cerita dong, ada pengalaman nggak Pak pakai ekstrim nih? Mungkin dari teman-teman paguyuban ada pernah cerita, oh saya pakai udah 10 tahun nih, aman-aman aja atau apa pengalamannya? Justru ada kemarin pas waktu saya dikirim ke sekitar wilayah Jawa Timur sono, Banyuwangi. Justru malah ada rental yang nggak mau beli power lain selain ekstrim gitu. Alasannya kenapa tuh? Ya? Alasannya kenapa tuh? Ekstrim katanya power ini apa namanya? Power badak katanya Oh, gitu. Kenapa Jadi tuh dia bisa sampai ngomong gitu tuh? Udah dia pernah pakai listrik, pakai genset kena di 170 volt inputnya. Sedangkan standar kita di Indo 220. Iya 220. Dia 170. 70 ya. Tapi masih stabil aja. Oh, gitu. itu yang kemarin paguyuban Banyuwangi itu ya, Iya. yang sempat katanya 150 volt tegangan gensetnya. Terus itu ekstrim gimana tuh nasibnya? Ya justru malah ekstrim yang bertahan di sana. Oh, yang lain pada drop ya? Iya, yang pada drop semuanya. Ada yang suara kecil apa gimana gitu. Nih, ada pertanyaan. Ekstrim bisa nggak satu power itu ngangkat full range dan sub? Yang seri Max itu bisa. Kalau PL? Ya. Kalau PL series? Kalau PL series karena dia HPF LPF-nya itu dua channel jadi satu. Dua channel gitu. jadi satu, jadi nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Kalau yang seri Max bisa. Kalau LC? Ya. LC sama nggak bisa? LC sama. Sama nggak bisa? Iya. Yang bisa hanya seri Max Seri aja. Max. Karena ada HPF LPF-nya terpisah dia per satu channel HPF LPF-nya. Oke. Dari Pak Sam, apa lagi? Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Halo, saya Ansi dulu ya. Yang dari saya justru malah kangen-kangen sama teman-teman paguyuban semuanya. Oh iya, itu saya pernah lihat tuh, kayaknya paguyuban hujan-hujanan pun tutup terpal gitu
Waduh kan hujan kena air, power bahaya konslet gimana Iya. tuh ekstrim? Kalau power masih kita lindungin semuanya gitu Pak. Tetap cuma kan kayak kabel-kabel kebentang gitu kan? Iya, kabel-kabel terminal-terminal tetap kita tutupin semuanya pakai plastik semuanya. Karena nggak mau ada orang konslet jepret-jepret gini setrum gitu kan. Jadi pernah Gitu. ini saya pernah lihat ekstrim nih hujan-hujanan paguyupan tuh Iya. masih berani aja Pak Sam masih- nyalain geber. Masih berani nyala karena saya pasangin itu kayak istilah kata Talang air. yang di itu apa namanya terpal tapi agak ke depan gitu maksudnya. Berarti ini dari ketahanannya aja mau di medan apapun Di medan apapun kena tetap bisa dipakai. bisa dipakai itu semuanya. Pertanyaan. Oh ada. Ada yang minta dijelaskan spesifikasi LC3000 dan 5000. Singkat aja Pak. Oh. Dibahas kembali LC3000 dan 5000 LC 3000 dan 5000. dan 5000. LC 3000 dan 5000. LC 3000 itu spesifikasinya itu dia kelas H. 750 watt. Itu taruh ini LC3000 atau LC5000 dulu? LC3000. LC3000 dulu. LC3000 itu 750 watt di 8 ohm dan 1150 di 4 ohm. di 4 ohm gitu. Oh, di bridge-nya 8 ohmnya. Bridge-nya cuma bisa di 8 ohm ya? Iya, berisnya cuma bisa di 8 ohm. Itu di berapa watt, Pak? Kalau Bridge 8 ohmnya itu di 2300 watt. Kalau untuk LC3000. iya. Terus untuk LC5000 itu Kalau LC 5000 itu dia udah bisa di 2 ohm. LC5000 8 Gitu. ohmnya berapa watt, Pak? 8 ohmnya 1300 watt di 8 ohm dan 1950 watt di 4 ohm. 4 ohm. Terus kalau di 2 ohm? Kalau di 2 ohm itu kena di 2100. 2100 watt. Nah, Ya, kalau di 2100 bridge watt. 8 ohmnya, Pak? Di bridge 8 ohmnya 2500 watt dan 4 ohmnya 3900 watt. Nah, terus damping faktornya juga sudah Ya, damping vektor yang LC 3000 itu lebih dari 300. Nah, kalau seandainya LC 5000 itu lebih dari 500. ini sudah Gitu. jadi dari LC 3000 dan 5000 ini udah dilengkapi dengan protektor segala macam, Udah, software ya, juga sudah ada. Udah ada semuanya. Regulatornya dibagi 2. Iya. Terus mungkin short circuit juga kayaknya sudah dilengkapi short circuit juga ya. Iya, iya, Pak. Itu. Tadi juga ada temperatur buat Iya. temperatur ini ya. Temperatur untuk putaran fan-nya aja itu. Jadi sudah ada protektor untuk Udah temperatur juga. temperatur, iya. Jadi kalau seandainya kan pas waktu ketika suaranya kita lagi gunain pelan, kok tipasnya pelan gitu. Ketika pas waktu nyalain geber-geberan, fan-nya kenceng dulu gitu. Oke. Itu. Ini kali Pak, saya mau nanya nih, mungkin kan ada yang pakai power extreme ini udah lama banget nih, otomatis pasti debuan dong, apalagi soal kipas. Iya. Nah itu ada tips-trik lah kalau mau bersihin power itu kayak gimana? Kalau mau buat bersihin power amplifiernya, ini kalau untuk tipasnya kayak gini, ini paling kita buka atasnya, terus kita buka lubang tipasnya ini dari unitnya, terus
ituin apa namanya? Ditipasin aja. Dikipasin, nggak boleh dicuci ya berarti? Ya nggak boleh dicuci pakai air, nggak boleh. Berarti hanya dilap-lap aja. Dikoas-koasin gimana gitu. Terus itu kadang kan kalau saya pernah nemu tuh power pakai lama, kalau diputar dikit serak-seruk. Nah, tuh gimana tuh? Itu untuk biasanya yang sering kendala ini potensio untuk volumenya. Nah, itu buat ngatasi itu Kadang dipakai nggak dimatiin, langsung dimatiin gitu biasanya gitu. Tetepin di situ aja gitu. Jadi nah kalau saya bunyi serak-seruk gitu, ya karena kotor aja. Nah, itu cara bersihnya gimana, Pak? Kalau seandainya kan cara bersihnya kalau lebih baik diganti potensionya. Tapi kalau seandainya kan ala kadarnya aja, itu paling kalau dimatiin dulu powernya, terus diputar-putar gitu aja. Oh, biar kotorannya copot minggir gitu maksudnya. Kalau disemprot kayak itu WD kayak gitu? Kalau disemprot pakai WD, itu nanti jatuhnya short dia. Oh, bisa short ya. Bisa short, jadi gitu. ini info penting. Jadi teman-teman hati-hati kalau semprot di potensio volume power, bisa mengakibatkan short. Short itu apa? Short itu apa tuh short? Short itu konslet. Kadang suara dikecilin pol, tapi suara masih tetap nyala gitu. Kadang harus bukanya dikit, waktu bukanya pentokin lagi, dipentokin kecil, digeser dikit gede. Nah, itu nggak boleh disemprot WD ya? Itu nggak boleh disemprot WD. Kalau lebih baik sih mendingan dicabut, diganti atau enggak digeser-geser aja. Iya, kalau seharian biasanya debu apa gimana, digeser-geser gitu bisa minggir sendiri debunya gitu maksudnya. Jangan disemprot WD ya berarti. Ya gitu. Nah, ini info penting nih. Nah, hati-hati. Itu untuk itu kalau seandainya kan bisa kita bantu di spare part sini. Tinggal telepon aja, ya nanti kita kirim aja. Ya itu. Ya. Oh, oke. Itu. Kalau seandainya kan rusaknya benar di bagian itu. Kalau seandainya kan benar di bagian lain, nggak bisa dibenerin di volume, nanti rusaknya di power juga kan gitu. Betul. Gitu. Oke, ada lagi Pak Sam yang mungkin mau disampaikan? Udah gitu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Samsudin udah menjelaskan mengenai Extreme Family yang ada di Batavia Putra Prima. Ini saya mungkin ada mau ngomong sedikit, saya punya pengalaman. Jadi ini di gereja saya pun juga pakai Extreme dan speakernya itu speaker Eropa. Bayangin itu speaker dan power itu udah kurang lebih 10 tahun lebih. Speakernya duluan hancur loh. Powernya cuma berdebu, dibuka, dibersihin, aman, beres. Berarti biasanya juga gini Mas, temen rental yang kenalan saya sering konsultasi sama saya, itu juga gitu. Apa namanya? Kok power ini ngerusakin speaker, ya umurnya udah sama apa belum gitu. Jadi ini kan umur bisa dibilang kan umur sama. Dari kualitas satu produk China, satu speakernya produk Eropa. Iya. Yang ngancur duluan produk Eropanya. Iya. Gereja itu tipe apa tuh kok? Apa? Itu pakai MT loh. MT dan PL 9001. MT 24 2000 berapa gitu. Wow. Oh, ready, Pak. Nih, spare part. Nah, nih jadi mungkin yang punya power lama, mungkin kayak kasus yang saya pernah nemuin udah puluhan tahun gitu, pakai 10 tahunan. Jangan khawatir, kita sediakan spare partnya. Mungkin ada yang punya power udah pakai lama juga, bingung nih, waduh mati nih, gimana nih? Boleh, bisa kontak ke kita bisa bantu untuk spare partnya, mungkin atau enggak yang nggak bisa ganti, bisa kita bantu kirim ke sini untuk di servis. Karena ini Extreme ini dari 2005 aja udah 15 tahun di Indonesia. Mana itu ya? Masih story panjang. 15 tahun lagi lucu-lucunya. Nah, 15 tahun lagi lucu-lucunya. Yang ini. Nah, ini kita coba kita lihat spare partnya.
itu yang tadi panjang itu. Nah, nih saya jelaskan sebentar. Nah, ini untuk modulnya. Modul unitnya maksudnya. Nih, ini kita ready di unitnya, modulnya. Tuh. Satu set gitu maksudnya. Itu. Ini untuk di modulnya. Nah, ini untuk di indikator inputnya di power PL series ini. Yang ada LED ini kan PL series biasanya. Gitu. Nah, ini untuk transistornya nih. Kita ada tuh. Jadi semua perintilannya lengkap kita punya. Ya, nih, tuh. Nah, itu apa Pak? Untuk komponen IC, komponen trimpotnya segala macam ada ready semuanya nih. Perintilannya ada semua. Perintilannya ada semuanya tuh. Waduh. Tuh. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Dari yang digital juga punya nih. Itu apa tuh Pak? Untuk apa tuh? Ini resistor. Yang biasanya SMD itu. Ori Ya. asli. Wah, ini ori ini, Pak. Bukan kaleng-kaleng kan? Bukan kaleng-kaleng. Nih. Untuk apa tuh lagi tuh? Ini dari sono asli semuanya tuh udah. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir, spare part kita selalu ready. Jadi ada perlu spare part apa, tinggal kontak ke teman-teman marketing Batavia Putra Prima atau mungkin bisa kontak ke dealer-dealer Batavia Putra Prima. Jadi mungkin ada yang mau nanya ini beli di mana, perlu spare part di mana, nggak usah takut. Jadi Nih, tadi pokoknya ada potensionya juga. Potensio ya tadi bilang usuk-usuk gitu. Nah, nih ada nih. Jadi teman-teman bisa kontak teman-teman dari marketing atau dealer-dealer toko-toko yang sudah tersebar banyak di Indonesia, itu mulai dari ada di Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jambi, itu untuk Sumatera. Belum di Kalimantan tuh ada Samarinda, Balikpapan, Palangka, Pontianak, ada. Belum Jawa. Udah banyak banget tuh. Jawa mau di daerah mana aja, apa di mana Pak? Setiap kota. Kota ada, jadi nggak usah takut. Kota ada, Desa ada. Jadi nggak usah takut, dari Sabang sampai Merauke kita punya toko-toko atau kita sebut dealer gitu. Dealer dari Batavia Putra Prima. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita Ini barang asli nih, Pak. jadi mungkin sampai sini kali ya Pak, kita bahas soal ekstrim ya. Mas. Ya, jadi Kalau seandainya kan mau ada penjelasan lagi, kita butuh ulang penjelasannya kapan-kapan ya silakan komentar di bawah ini gitu Ada maksudnya. pertanyaan lagi dari Pak Herdianto. Nah, Udah ada tipe baru ekstrim nggak? ada Pak. Jadi Yang tadi tipe Max keluarga yang paling baru itu Max, Pak. Max 4.2 itu yang paling baru itu. Yang paling baru. Ya? Desember ya? Iya. Desember ya? Iya. Iya. Desember 2019 ini. baru masuk. Jadi ini Extreme Max 4.2 4 channel. Yang ini, coba Pak, tadi yang channel. speknya coba diulang spek Max 4.2. Ini kita ini tipe paling terbaru dari Extreme Max 4.2 4 channel. Max 2 itu dia di 1600 itu di 4 ohm. 8 ohm, 2000 di 4 ohm. Kalau seandainya di bridge itu di 4000 watt itu di 4 ohm. Kalau itu 2800 sebenarnya. 2600. Ya 2600 di 8 ohm. 8 ohm. 4 ohmnya? Ya.
4 ohmnya 4000. 4 ohmnya 4000 watt. 4000 watt itu di bridge. Di bridge 2 channel. Jadi karena ini apa namanya? Dia 4 channel, di bridge jadi penggabungan dari 2 channel Jadi 2 di satu. channel. Jadi di tipe paling terbaru dari Extreme, keluarga Extreme lah Keluarga kita. Extreme terbaru Keluarga Extreme itu. terbaru itu adalah Max 4 Max titik 2. 4.2. Ada lagi yang mau ditanya dari Pak Haryanto? Oke, sip. Oke. Ini sudah jam 4, mungkin dari Pak Sam juga udah nggak ada yang, mungkin nggak ada lagi yang bisa disampaikan, mungkin udah atau Ya sebagai untuk pengakhiran kali ini penutup mau ditutup memangnya. penutup atau ada pesan kemana gitu kan, mumpung lagi live, monggo. Selamat jalan. Oke, demikian obrolan kita kali ini. Besok kita sambung dengan kopdar bareng gitu. Jadi kopdarnya di mana? Di mana kopdarnya? Belum ada kopdar. Ya di tempatnya teman-teman. Di teman-teman kita yang ada di sono Sejati gitu Pak. Tunggu corona selesai dong. Iya, Jangan nunggu. sekarang. Nunggu kalau Apa? nunggu corona selesai. Tunggu corona selesai. Ya? Waduh. Nggak tahu kapan itu. Nah, jadi monggo ada lagi yang mau disampaikan Pak Sam? Terutama yang tadi komentar yang saya bilang Bang Ivan tadi itu apa namanya kangen sama tukang pop esnya. Oke, cukup. Oke. Jangan lupa teman-teman kalau mau nanya soal ekstrim mengenai spare part harga, bisa kontak ke teman-teman marketing dari Batavia Putra Prima atau bisa langsung ke toko atau dealer kita yang udah tersebar hampir setiap kota yang ada di Indonesia. Jadi sampai jumpa, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang menarik. Pokoknya kita selalu mengudara itu tiap hari Jumat 2:30. Jadi teman-teman bisa mungkin pasang alarm atau mungkin pasang note, kita tiap Jumat akan selalu ada buat teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita ngobrol-ngobrol pengalaman mengenai barang-barang dari Batavia Putra Prima atau tips-triks seputar dunia audio. Jangan lupa juga apabila ada pertanyaan juga bisa langsung tetap komen di Facebook Live-nya kita, tetap kita bakal baca dan bakal kita jawab. Oke, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara teman-teman. Salam Sejati.